Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah makhluk yang sangat mengerikan bernama SCP-096. Sebelumnya, aku udah pernah mengulas mengenai makhluk-makhluk SCP Foundation. Kalau kamu penasaran, aku rekomendasikan buat nonton video itu ya. Secara garis besar, SCP Foundation merupakan sebuah yayasan fiktif ilmiah yang bertugas untuk melindungi dunia dari gangguan makhluk-makhluk ganas mengerikan. Yayasan ini merupakan bentuk representasi dari sebuah laboratorium super canggih yang dilengkapi dengan beberapa sel untuk mengurung makhluk-makhluk misterius di dalamnya. Selain melakukan perlindungan, SCP Foundation juga berfokus untuk melakukan penelitian uji coba terhadap makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Sebenarnya, ada banyak banget makhluk SCP yang terdaftar dalam yayasan ini. Tapi kali ini, El Prana akan membahas secara spesifik mengenai makhluk SCP-096 yang cukup banyak di-request oleh kamu. Dari apa yang udah aku selidiki, SCP-096 ini merupakan sebuah makhluk humanoid dengan tinggi sekitar 2,3 meter. Badannya kurus kering dan kulitnya ini tidak memiliki pigmen, sehingga memiliki warna putih keabu-abuan. Secara umum, bola mata dari makhluk ini berwarna hitam legam, disertai dengan rongga mulutnya yang mampu terbuka dengan sangat lebar. Katanya sih, mulut SCP-096 ini mampu memakan kepala manusia secara utuh. Wah, serem banget ya. Selain itu, anatomi dari tubuh makhluk ini agak berbeda dengan tubuh manusia. Tangan SCP-096 memiliki panjang hingga kurang lebih 1,5 meter yang digunakan sebagai penopang berat tubuhnya. Jadi kira-kira gerak tubuh makhluk ini tuh mirip seperti primata dong ya. Soalnya primata kan juga cenderung memiliki tangan yang lebih panjang daripada kaki. Dan mereka juga sama-sama mempunyai kepintaran yang nyaris sama. Aku curiga jangan-jangan SCP-096 ini adalah makhluk buatan para peneliti di yayasan tersebut. Soalnya nih, ada yang bilang bahwa makhluk ini sangatlah pemalu. Dan orang-orang di yayasan memberikan julukan The Shy Guy pada SCP-096 ini. Kalau dari analisisku nih, definisi pemalu merupakan sebuah ekspresi yang ditunjukkan oleh makhluk hidup. Artinya, SCP-096 juga memiliki perasaan dan juga kepintaran yang mendekati otak manusia. Wah, serem juga ya. Jangan-jangan SCP-096 ini adalah percobaan cloning manusia yang gagal. Atau jangan-jangan ini adalah makhluk hybrid kombinasi antara manusia dan primata. Gila sih, ini serem banget. Kira-kira apa tujuan SCP Foundation menciptakan makhluk ini? Apakah untuk kepentingan militer? Atau ada tujuan lain? Coba tulis di kolom komentar. Aku pingin tahu pendapat kamu. Kalau berdasarkan pemikiranku, sepertinya SCP-096 ini merupakan objek penelitian cloning yang dilakukan oleh para ilmuwan SCP Foundation. Buktinya adalah, pertama, SCP-09 ini memiliki perasaan. Dia dapat mengekspresikan perasaan malunya apabila wajahnya dilihat oleh orang lain. Ini mirip banget sama manusia kan? Kedua, makhluk ini juga dapat berbicara, walaupun apa yang dia ucapkan sama sekali tidak memiliki arti. Soalnya nih, dari kesaksian para orang-orang yang bekerja di yayasan SCP, mereka mengaku sering melihat makhluk ini semacam ngomong lantur gitu sendirian, bergumam sambil berjalan-jalan di dalam selnya. Ibarat seperti orang sakit mental gitu loh, yang suka ngomong-ngomong sendiri. Menakutkan sekali ya makhluk ini. Terus kira-kira apa tujuan SCP Foundation menciptakan makhluk ini? Ada beberapa kemungkinan mengenai hal ini. Bisa jadi SCP Foundation sengaja menciptakan manusia super yang kuat agar dapat digunakan sebagai senjata militer, atau mungkin sebagai senjata untuk menaklukkan SCP-SCP yang lainnya.
Selain kemungkinan tersebut, aku juga ada pemikiran lain sih. Jadi sebenarnya, salah satu faktor kesejahteraan masyarakat dunia adalah bidang kesehatan. Pemerintah harus menyediakan jaminan kesehatan yang baik bagi rakyatnya. Terus, banyak kan yang sakit kanker atau mungkin habis kecelakaan, hingga menyebabkan salah satu organ dalamnya mati. Misal nih, kita anggap ada pasien yang membutuhkan jantung baru karena ada kelainan di jantungnya itu. Otomatis pasien ini butuh donor jantung kan? Nah, sayangnya cari pendonor jantung tuh susah banget. Kalau nunggu ada yang mau donor, bisa-bisa pasien ini keburu mati dong. Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan SCP Foundation melakukan penelitian kloning manusia. Ada kemungkinan pemerintah dunia memberikan dana yang sangat besar agar yayasan ini dapat membuat sebuah makhluk hidup mirip manusia yang mana organ dalamnya dapat didonorkan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi ternyata penelitian ini berujung gagal dan terciptalah makhluk SCP-096 yang mengerikan ini. Tapi sejujurnya aku sih kasihan banget sama SCP-096 ini. Dia tuh kayak terlahir di dunia ini karena sebuah kesalahan penelitian yang menyebabkan dirinya menjadi buruk rupa. Hingga membuatnya malu apabila ada orang lain yang melihat ke arahnya. Dari apa yang aku baca, ternyata SCP-096 ini sangat berbahaya. Apabila ada orang yang dengan sengaja maupun tidak menoleh lalu melihat ke arah wajah SCP-096, maka makhluk ini bakalan teriak marah. Kemudian dia bakal menjerit sambil menangis dan menutupi wajahnya dengan tangan. Lalu mengejar orang tersebut. Mungkin orang ini bisa berlari menghindar, tapi jangan salah dulu. SCP-09 ini memiliki kecepatan hingga 2 kali dari kecepatan manusia berlari pada umumnya. Setelah tertangkap, tangannya akan mencengkram perut korban lalu merobek-robeknya di tempat. Astaga, serem banget. Kalau misal ketemu makhluk kayak gini, aku sarankan buat fokus ke depan aja. Seolah-olah diri kita tuh nggak ngerti, nggak merasakan keberadaan makhluk ini. Soalnya kalau kita melihat wajahnya, dia bakalan merasa terancam dan menyerang kita. Wah, gila banget sih. Serem banget kalau misal kita ketemu sama SCP-096 ini. Oh iya, ngomong-ngomong, Elprana mau kasih tahu nih, kalau aku lagi ngadain giveaway untuk merayakan 100.000 subscriber di channel ini. Makasih ya atas dukunganmu. Kalau kamu ingin dapat hadiah dari Elprana, langsung aja follow IG Elprana dan cari post dengan gambar seperti ini. Informasi lebih lanjut ada di post tersebut ya. Menurutku, lokasi gedung SCP Foundation ada di sebuah lahan tersembunyi yang bebas dari interaksi sosial. Tapi yang namanya sebuah gedung, walaupun sudah dilengkapi dengan sistem keamanan paling canggih pun, pasti juga akan memiliki celah kan? Nah, aku memiliki beberapa video rekaman yang menangkap pergerakan SCP-096 di dunia luar ini. Bisa jadi rekaman-rekaman ini adalah bukti bahwa makhluk ini beneran ada di dunia nyata dan mungkin berhasil meloloskan diri dari SCP Foundation. Rekaman pertama aku dapat dari internet, tapi sayangnya pemilik video ini agak kurang jelas. Ada sekelompok anak muda yang lagi camping gitu di sebuah pegunungan. Pas malam, biasanya kan mereka suka nih keliling-keliling mengeksplorasi hutan di gunung tersebut. Terus mereka menemukan sebuah bangunan penginapan tak berpenghuni di tengah hutan. Lalu mereka masuk deh buat lihat-lihat isi bangunan tersebut. Tahu-tahu di dalam bangunan itu ada makhluk kayak gini. Nah, itu dia. Ada makhluk serem narik cowok itu tuh kayak dari luar jendela. Wah, gila, serem banget sih. Kalau dari ciri-cirinya cukup mirip ya dengan SCP-096 ini. Badannya putih pucat, mulutnya lebar, dan tubuhnya tinggi. Menurut kamu, video ini nyata atau hanya dibuat-buat? Kemudian ada rekaman yang kedua. Rekaman ini aku dapat dari channel YouTube Aldos World TV.
Ceritanya, pemilik dari akun ini tuh lagi ke hutan untuk merekam area tersebut menggunakan drone. Tahu-tahu muncul makhluk aneh berwarna putih yang mirip manusia. Tuh, kelihatan nggak? Secara sepintas, dia ini mirip dengan ciri-ciri SCP-096. Wah, serem banget ya. Ini ada di hutan loh, pas siang-siang juga. Jangan-jangan makhluk ini beneran ada lagi. Terus, rekaman yang ketiga, aku dapatkan dari channel yang sama. Kru dari channel tersebut tuh nekat buat ngevlog di sebuah kuburan di kotanya. Pas itu malam banget, dan kebetulan orang ini naik mobil kan. Santai gitulah, rekam-rekam kondisi pemakaman gitu. Tahu-tahu nih, pas lagi ngerekam, dari balik batu nisan, muncul makhluk menyeramkan berwarna putih yang merangkak dan menyerang orang ini. Nih, kayak gini videonya. Oke, masih normal ya. Mereka lagi di dalam mobil. Terus kameramennya lagi ngesorot pemakaman yang ada di luar itu. Anjir. Oke. Itu tadi makhluknya. Gila sih. Coba deh lihat. Dia tuh mirip manusia, tapi warnanya putih-putih pucat gitu. Mirip banget gak sih sama SCP-096? Menurut kamu video ini asli atau cuma settingan ya? Coba komen di bawah, aku pengen tahu pendapat kamu. Kemudian ada video yang keempat. Video ini agak goyang, soalnya bukan file asli dari videonya gitu. Ini tuh semacam rekaman CCTV yang di-preview terus direkam ulang oleh seseorang. Sepertinya ini adalah rekaman CCTV dari sebuah sel penelitian. Dan coba deh kamu lihat, ada seseorang yang badannya tuh kurus banget dan memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan SCP-096. Perhatikan deh, dia kayak bergumam sendiri gitu loh. Terus gerak-gerak nggak jelas. Wah, serem sih. Jangan-jangan SCP Foundation ini bener-bener ada lagi. Wah. Lalu ada video kelima. Video ini resolusinya kecil banget. Soalnya diambil menggunakan handycam di tahun 2006. Pemilik dari rekaman ini bersaksi kalau dia sempat bertemu dengan makhluk misterius di halaman belakang rumahnya. Jadi di belakang rumahnya tuh ada kayak kebun yang luas banget, semacam hutan kecil gitu. Terus dia iseng buat ngerekam di daerah itu malam-malam. Nah, pas ngerekam, muncul tuh makhluk yang mirip SCP-096. Coba deh lihat rekaman ini. Oke, ini masih belum ada apa-apa ya. Masih gelap banget. Nah, itu. Gila sih, serem banget. Makhluk ini tuh kayak langsung sadar gitu loh kalau ada yang merhatiin. Wah, semoga yang ngerekam gak tertangkap ya. Kalau menurutku sih ini beneran mirip banget sama SCP-096. Menurut kamu gimana? Apakah video-video yang barusan El Prana tampilkan cukup membuktikan bahwa SCP-096 ini beneran nyata di sekitar kita? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah settingan? Coba komen di bawah ya, aku pengen tahu pendapat kamu. Ya, inilah beberapa hal mengenai SCP-096 yang sangat menyeramkan itu. Hingga sekarang, El Prana masih penasaran sih dengan tujuan utama didirikannya yayasan SCP ini. Apa perlu ya El Prana membahas mengenai penelitian para ilmuwan di SCP Foundation? Kalau kamu setuju, beritahu di kolom komentar ya. Makasih banyak udah mau mampir nontonin video ini. Jika ada topik yang ingin kamu rekomendasikan, bisa kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Sampai jumpa!